أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين Ibahatut thayyibati wa tahrimul khaba'is, menangake pira-pira perkara kang bagus, wa tahrimul khaba'is lan ngaramake perkara kang jember. Ya ayyuhalladzina eling-eling wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina kulo mangan sapa sira kabeh min thayyibati saking pira-pira enake minta ibadi mah saking enake pira-pira perkara saking pira-pira enake perkara razaqnakum kang wis paring rezeki ingsun Gusti Allah ing sira kabeh waskuru lan padha syukur sapa sira kabeh lillahi maring Gusti Allah ing kuntum lamun ana sapa sira kabeh iyahu ing Allah iku ta'buduna nyembah sapa sira kabeh. Inna maharrama mestine ngaramake sapa Gusti Allah alaikum ing atase sira kabeh al maitata ing getih ing badhang wa damalan getih wal mal khinziri lan daginge celeng wa malan perkara utawa hewan uhilla kang den belih sapa apa bihima liwirilahi maring liyane maring nyebut liyane Allah faman mangko ta sabane wong iku itta faman turra iku uturra kasarang sapa man wira bagian saliyane hal ora lacut wala adan orang lewati wates fala isma mongko ora ana dosa iku mujud oleh ing atase man innallaha tamastani Gusti Allah iku ghafurun kang akeh ngapurane rahimun tur kang welas. La taifut tafsir utawi pira-pira lembute tafsir allati fadil ulah al-muradu tawi kang den karepake minat thayyibati saking lafaz thayyibat iku arrizqu al-halalu iku rezeki kang halal. Fakul mau tawi saben-saben perkara utawa sakabehane perkara ahlahu kang halalake ing masa Allah Gusti Allah bahwa mongko taima iku thayyibun bagus. Wa kullu ma haramahu fa huwa iku khabisun. Wa kullu ma tawi sakabehane perkara haramahu kang ngaramake sapa Gusti Allah ing ma fa huwa mongko taima iku habithun jember. Kala Umar bin Abdul Aziz al-muradu dewe kang dikarepake ikuti tibul kasbi baguse mergawe la tibut tuami ora baguse to'am wa yu'idu lan nguatake ing thayyib maksudnya bagus yang dimaksud bagus itu adalah bagusnya pekerjaan apa hadis susari apa al hadisu hadis asyarif yang mulia rupane innallaha thayyibun la yakbalu illa thayyiban. Allah itu innallah tamane Gusti Allah iku thayyibun bagus layak balu ora nampa sapa Gusti Allah illa thayyiban nanging perkara kang bagus wa innallaha tamane Gusti Allah iku amarah sapa Gusti Allah al mukminina ing para wong mukmin bima kelawan perkara anwar kang perintah sapa Gusti Allah bihi kelawan ma al mursalina ing para utusan faqala ya ngendika sapa Gusti Allah faqala ya ayyuhar rasulu kulu minat thayyibati wa'malu sholihah ya ayyuhar rasulu eling-eling wong pira-pira utusan kulu mangan sapa sira kabeh utusan minat thayyibati sing pira-pira perkara kang bagus wa'malu lan agawe sapa sira kabeh sholihan ing kebagusan faqala kanjeng faqala sapa Gusti Allah ya ayyuhalladzina amanu eling wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina kulo mangan sapa sira kabeh minta ibadi sing pihal minta ibadi mas sing halale perkara rozakna kang wis paring rezeki sapa ingsun Gusti Allah ing sira kabeh sumada karena linu terus sapa Kanjeng Nabi ar-rajula ing rajul yutilu kang dawake sapa rajul as-safara ing apa lelungan asa hale rewek-rewek sapa rajul akbaro hale dawul-dawul sapa rajul yang mudun dawake sapa rajul ya dayi ing tangan lorone rajul ila sampai marang langit ayo yakulu tegese kelawan ngucap ya Rabbi
wa matamuhu hale utawi panganane rajul iku haramun haram wa masrabahu iku haramun lan minumane ya haram wal malbasu ya haramun wa ghadzi lan den paringi sarapan sapa rajul bil haram ing lawan haram wa ini mengo fa ini stajabu mongko hale endi-endi den sembadani apa lahu rajul nek panganane wae haram inumane pakaiane sarapane haram kabeh terus dari lewat jalur mana atau bagaimana mungkin bisa disembadani doanya wa hadza huwa bayanut thayyib wa hadza mengetahui iki al murad huwa ya murad ya hadza iku bayanut thayyibi bayane perkara kang bagus minar rezeki saking rezeki bi bayane rasul kelawan oleh mertelake rasul maksudnya kulu minat min thayyibati ma yang digandaki dari thayyibat itu bukan barangnya yang bagus, yang thayyibat bagus itu enggak, tapi ar-rizqu halal rizki yang halal, artinya proses mendapatkannya itu dengan jalan yang halal, bukan ainiyah bendanya. Barangnya iso halal, barang halal, cuman kalau cara mendapatkannya dengan cara haram ya tetap haram. Berarti yang dititik tekankan adalah cara mendapatkannya, bukan asli barangnya. Wal atoro bada arusin al-latifatu saniyah utawi latifah kang kaping pindho lembute tafsir yang kedua. Qala Abu Hayyan lamma baha ta'ala li ibadihi aklama fil ardi minal halal at-thayyibi wa kanat wujuhul halali katsiratun. Lamma baha dalam semasane menangake sapa Gusti Allah Ta'ala li ibadihi maring kaulane Allah wana diwenangake aklama ing mangan perkara fil ardi kang tetep ing dalam bumi minal halali saking perkara kang halal atau ibi kang bagus wa kanat mengko ana apa wujuhul halal pira-pira dalane halal iku kasiratan akeh bayana mertelake sapa Gusti Allah lahum maring ibad maing perkara haram kang ngaramake sapa Allah alaihi mengatasi ibad likaune krana anane haram iku aqallu luwih gedhe falama bayana dalam semasane mertelake sapa Gusti Allah maing perkara haram kang ngaramake sapa Gusti Allah ing mah bagia mongko tetep apa ma perkara siwa kang saliyane mah siwa dalika kang saliyane mungkana maharoma ala tahlili ngatasé den halalake hatta aro tumeka hatta yaridu sing tumeka apa man akhir apa man panjega akhir kang meneh wa hadza mislu qaulihi ta'ala mislu qaulihi kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma suila masane den takoni sapa kanjeng Nabi amma sing perkara kalbasu kang kena nganggo sapa al-muhrimu wong kang haram wong kang ihram. Faqala kanjeng Nabi layal basu al-qamisa wala sarawila. Ora kena nganggo sapa al-muhrim wong kang ihram al-qamisa ing baju kurung wala sarawilan. Fa'adala an dzikril mubah. Fa'adala ngalih sapa kanjeng Nabi an dzikril mubah saking nuturake perkara kang mubah ila dzikril mahdzur maring nuturake perkara kang den haramake likasatil mubah wakilatul mahdzur. Karena akeh mubah wakilatil mahdzur lan kidhi perkara kang den haramake. Wa hadza minal ijazi al-balighi wa hadza ta'mislu qaulihi iku minal ijazi sing badhe ijaz al-balighan sampurna. Maksudnya kenapa kok di dunia ini banyak yang halal daripada yang haram, itu bertendensi pada hadisnya kanjeng Nabi ketika orang yang berpakaian ihram pada waktu haji itu tidak boleh menggunakan baju komis dan suwal, artinya baju yang berjahit, padahal di situ adalah perkara yang mubah, jelas-jelas boleh, nggak apa-apa sebenarnya, asalnya kan mubah. Kemudian ketika ihram kok diharamkan, tidak diperbolehkan. Nah itu karena menunjukkan likasratil mubah, banyaknya perkara yang boleh daripada dan sedikitnya perkara yang haram. Sampai-sampai ketika ibadah haji yang tidak diperbolehkan adalah perkara halal. Al-latifatu salisah fi qouli ta'ala washkuru lillah. Iltifatu min dhamiril mutakallim ila al-ghaibah idlau jaro alal uslubil awali laqala washkuruna
Wa faidatu hadzal iltifat tarbiyatul mahabati warrawati fil qulubi. Terus dalam lafaz washkuru lillah, yaitu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillah. Nah, pada lafaz washkuru lillah itu adalah ada badai iltifat dari dhamir mutakallim ilal ghaibah. Artinya washkuru washkuru. Nah, dari dhamir mutakalim dirubah menjadi dhamir ghaibah. Ketika kalau menggunakan kalam yang asal, sesungguhnya ungkapannya adalah washkuruna. Wa faidatu hadzal iltifat tarbiyatul mahabbah. Dan faidah menggunakan badai iltifat ini adalah untuk untuk meningkatkan kewibawaan dan rasa takut di dalam hati. Al-latifatur rabi'ah qaulu ta'ala innama harrama 'alaikumul maitata wad dama wa lahmal khinzir wa huwa 'ala hadfi mudhaf ay aklil maitati wa akli lahmil khinzir wa mislu qouli ta'ala was'alil qaryata ay ahlil qaryah. Dalam ayat innama harrama 'alaikumul maitata wad dama wa lahmal khinzir, itu kan Allah mengharamkan al-maitah bangkai wad dama wa lahmal khinzir. Itu ada ala hadfi mudhaf, yaitu pembuangan mudhaf. Maksudnya yang diharamkan adalah ay aklal maitah. Maksudnya yang diharamkan adalah memakannya. Wa aklul maitati wa aklul lahmil khinzir. Itu seperti firman Allah was'alil qaryata. Maksudnya bertanya kepada qaryah desa. Desa kan nggak mungkin ditanya karena barang mati. Maksudnya ay ahlil qaryah, maksudnya penduduk desa tersebut. Qala al-ulusi wa idza fadal hurma ilal ain ma'an al-hurmata min ahkamil syariah wa lasat mimma tata'allaqu bil a'yan isyaratun ila hurmati tasarruf fil maitati min jami'il wujuh bi akhdari tariqin wa bi akhsari tariqin au kidihi. Maksudnya mengidofakan lafaz al-hurmah ilal ain berarti harroma menyandarkan lafaz haram itu kepada benda, bersamaan dengan yang haram itu termasuk hukum syariat. Haram itu hukum syariat yang mana ketika dikerjakan itu mendapatkan dosa dan tinggal mendapat pahala, itu adalah hukum syariat dan tidak berhubungan dengan benda. Kalau haram itu yang diharamkan adalah pekerjaannya. Misalkan minum arak, yang diharamkan itu adalah minumnya, tidak ada hubungannya dengan bendanya. Kalau bendanya tidak diapa-apakan ya tidak haram kan. Isyaratan ila hurmati tasyarruf fil maitah, itu memberikan isyarah, memberikan petunjuk tentang haramnya pentasarupan. Pentasaruf itu tidak hanya dimakan, nanti boleh dalam arti bisa dijual, bisa dikasihkan dan lain-lain, itu adalah tasyarruf. Nah, itu memberikan isyarat tentang keharaman tasyarruf dalam bangkai dan keseluruhan metode bentuk jalan yang digunakan. Wa qala Abu Suwad wa inna ma khassa al-lahmal khinzir ma'an sa'iri ajzaihi aidan humilanu mu'dhamu ma yuqalu minal hayawan wa sa'iri ajzaihi bi manzilati tabi'lahu. Wa inna ma khassa al-lahmal khinzir ma'an sa'iri ajzaihi aidan fi hukmihi lahnahu mu'dhamu ma yuqalu minal hayawan wa sa'iri ajzaihi bi manzilati tabi'lahu. Terus kenapa penyebutannya hanya menggunakan lahmal khinzir atau dagingnya celeng, dan sesungguhnya kan semua bagian-bagiannya itu juga termasuk hukumnya sama dengan dagingnya, baik itu bulunya, tulangnya, kulitnya, jeroan dan lain-lain. Itu karena yang dianggap adalah li'annahu mu'dhamu ma yuqalu minal hayawan, karena daging adalah lebih agung-agungnya atau paling banyak sesuatu yang dimakan dari hewan itu adalah dagingnya. Maka yang disebutkan hanya lahmal khinzir, padahal semuanya itu semuanya masuk tetap haram, tidak khusus dagingnya tok. Al-ahkam syariah. Terus hukum-hukum syariahnya.
Al hukmul awal hal muharramu fi ayatil maitati al aklu au amil intifa. Yang diharamkan dalam ayat maitah itu bangkai itu apakah hanya memakan atau mengambil manfaat. Berarti kalau mengambil manfaat kan tidak harus dimakan, bisa digunakan untuk yang lain. Warada tahrimu fi hadhil ayat musnadan ila ayanil maitati wa dami. Warada tahrimu fi hadhil ayat musnadan ila ayanil maitati wa dami. Warada temaku apa tahrim fi hadhil ayati musnadan halatin sandaraki ila ayanil maitati wa dami. Wa qad ikhtalafa sapa al-fuqaha'u hal al-muharrimu ana ta perkara katen haramake iku al-aklu faqat am yahrumu sa'iru wujuhil intifa atau haram opo sa'iru wujuhil intifa sekerine pira-pira dalane ngalap manfaat lianda ulama harama opo al-aklu yang dalam semangsane ngaram diharamake hurrima opo al-aklu ya hurrima al-bai'u dan haramake opo al-bai'u wal intifa'u bi syai'in minha li'annaha iku maitatun illa ma istasnahu ad-dalilu. Kenapa kok haram? Haram ini disandarkan kepada benda, bangkai dan darah. Terus ulama ini berbeda pandangan, berbeda pendapat. Apakah yang diharamkan ini makan saja atau yang diharamkan semua bentuk pemanfaatan, semua bentuk penggunaan tasarruf atau mengambil manfaat dari bendanya itu. Li'annahu lama haram al-aklu lama hurima al-aklu hurima al-bai' wal intifa' bisya'in min li'annaha maitatun. Karena alasannya ketika memakannya diharamkan, makannya diharamkan, maka diharamkannya pula menjual dan juga mengambil manfaat karena kategori bangkai. Ilama isasnahu ad-dalilu, kecuali ada dalil yang mengecualikannya. Wa dhahaba ba'dul ulama ila anal muharram inal muharrama iku innama huwa al-aqlu faqat bidalil qouli ta'ala kulu min thayyibati ma razaqnakum. Dan sebagian ulama berpendapat ya haram itu hanya memakan saja berdasarkan dalil Allah Ta'ala kulu min thayyibati ma razaqnakum. Itu menggunakan lafaz kulu, berarti makanlah kalian semua. Berarti selain makan gak apa-apa kalau berdasarkan dalil tendensi yang ini. Wa bidalil lima badahu fi qouli ta'ala fa man turra ghairu bagin ai ittarra ilal akli. Terus berdasarkan hadis lagi di ayat di ayat yang terakhir itu fa man turra ghairu bagin, barang siapa kepepet. Nah, itu juga maksudnya adalah ittarra, kepepet untuk memakan gak enak liyane. Qala al-jasus at-tahrimu yatanawwalu sa'irul wujuhil manafi' fala yajuzu al-intifa'u bil maidati ala wajhin wala yat'amuha al-kilaba wal jawarih. Kalau Ibnu Jassos itu haram. Hukum haram itu mencakup seluruh bentuk mengambil manfaat. Maka fala yajuzu al-intifa' bil maitah, maka tidak diperbolehkan mengambil kemanfaatan dari maitah meski dengan berbagai cara. Wala yatamuha al-kilab wal jawarih, dan juga tidak diperkenankan memberikan bangkai, berikan anjing dan juga hayawan atau hewan yang dibuat untuk berburu itu diberi makan dengan bangkai, itu enggak boleh kalau versi Imam Jassos. Li'anna dzalika dzarbun min al-intifa' biha, karena itu termasuk dari kategori mengambil kemanfaatan pada bangkai. Intifa' biha di kayak nomangan asu itu kategori intifa, karena Imam Jassos mengatakan itu haram mencakup keseluruhan baik makan dan juga selainnya makan. Faqad haramallahu al-maitata tahriman mutlaqan mu'allaqan bi ainiha fala yajuzu al-intifa'u bi syai'in minha illa ayyukhassa bidalilin yajibu at-taslim lahu. Fala yajuzu mengkarawana ngapa al-intifa'u ngalamah satu bisa kalau suci min hasaking maitah ila ayu khosang yang tertentu agak bosek bidalilin yajibu apa atas limu lahu. Tidak ada perkenalan. Al-hukmus astagfirullahaladzim. Al-hukmus sani ma hukmul maitatu minas samak wal jarad. Yang kedua, apa hukumnya bangkai
dari ikan dan juga belalang. Tadammanat ayatu tahrimul maitati wa damu wal khinzir wa muhilla li ghairillah. Fa ammal maitatu ayat tentang di atas itu termasuk mencakup semua jenis padang, semua jenis bangkai, darah, daging celeng, wa mauhila li ghairillah, dan sesuatu yang disembelih tanpa menyebut selain nama atau bukan karena Allah. Famal maitatu, terus ini definisinya sendiri. Bangkai itu apa sih? Famal maitatu fayyama mata minal hayawani khuti hatfa anfahu min ghairi qatlin. Mitek yaitu mama tamil hayawani hatfa'an fihi an min ghairi qatlin au maqtulan bi ghairi zakatin syar'iyatin. Bangkai adalah hewan yang mati disebabkan karena dipitek irunge. Dipitek itu berarti ya dibumpet irunge tanpa mati, atau dibunuh tapi dengan tanpa sembelihan syar'i. Wa kana al-arab fil jahiliyah yastabihuna al-maitah. Dalam kurun orang Arab yang jahiliyah, berarti sebelum datang Islam, itu memperbolehkan membangkai padang, itu boleh. Falamma haramahallahu ta'ala jadilu bidzalikal mu'minin wa qalu la ta'kuluna mimma qatalahullah wa ta'kuluna mimma tudzabbihuna biaidikum. Kemudian ketika diharamkan itu, orang Arab dulu, orang Arab jahiliyah, tepatnya orang Yahudi, itu memprotes, membantah terhadap orang-orang mukmin. Kalian tidak memakan hewan yang Allah sendiri yang mematikan. Ketika hewan mati itu kan yang hakikatnya yang membunuh adalah Allah. Berarti kalau bangkai itu sentuhan Allah langsung. Wa ta'kuluna mimma tudzabbihuna bi'aidikum. Terus anehnya sampean memakan hewan yang kalian bunuh, kalian sembelih bi'aidikum dengan tangan-tangan kalian. Artinya kalau dibunuh dengan tangan kalian, manusia itu kan penuh dengan dosa, ya banyak dosanya. Seharusnya yang bangkai yang mati dengan dimatikan oleh Allah langsung itu lebih halal, lebih orisinil, tanpa perantara tangan manusia. Kemudian fa'anzalallahu fi suratul an'am, fa'anzala kemudian nurunake sapa Gusti Allah fi suratul an'am, wa inna syayatina layuhuna ila awliyaihim liyujadilukum wa in ata'tumuhum innakum lamusyriku. Kemudian Allah menurunkan surat Al-An'am, wa inna syayatina tamastani bil syaitan iku layuhuna yakti awharo sapa setan il awliyaihim bareng pira-pira kekasih syayatin liyujadilum supaya madoni sapa auliya ing sira kabeh, wa in ata'tum lamun mateni sapa sira kabeh ing innakum temen sedene sira kabeh iku la musyrikun yakti boro-boro kang musyrik. Fal maitah haramun bin nasl qati'. Kemudian bangkai itu haram dengan nas yang pasti. Waqat waradat ahaditsun katsiratun tufidu takhsisul maitati minha al hadisut taliyati. Waqat waradat teman-teman kok hadisun beberapa hadis katsiratun kang akeh tufidu kang wayah paida apa hadis takhsisul maitati ing tertentokake badang min haiku setengah hadis al hadisu tawi hadis al taliyati. Yang ini yang mentaksis tentang maitah yang apa jenis maitah bangkai yang halal. Qaulu Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ukhilla lana maitatani wa damani asamak wal jarat wal kabida wa tohali. Ada dua bangkai yang halal dan dua darah yang halal. Yang bangkai yang halal adalah bangkai ikan dan belalang. Kemudian darah yang halal adalah ati dan limpo.
Waqalu sallallahu alaihi wasallam fil bahri wa huwa at-tahuru wa huwa al-halu maitatuhu. Ini adalah dalil hadis yang Nabi juga di dalam lautan, yaitu airnya suci dan bangkainya juga halal. Jim CC wa fi sahihani an Jabir bin Abdillah anhu kharaja ma Abi Ubaidah bin Jarih yatalaqqa airan li Quraisyin wa zawadana lan nyangoni sapa kita jaroban ing kantong min tamrin saking kurma fantolakona maka budalan sapa kita ala sahil bahri sa ing atase pinggire segara farofi'a maka den angkat lana kita ala sahilil bahri ing atase pinggire segara kahai atit kasibi hale madani tumpakane wedi adzohimi kang gedhe watainahu fa'atainahu maka teka sapa kita ing kasib hiya iku dabatun tut akang den arani apa dabah al ambar ing anbar kala Abu Bedah maitatun ay hadhihi iku maitatun sama kala bal nahnu rasulullah sallallahu alaihi wasallam akot ittaratum teman-teman kasarang sapa sira fakulu mangko sapa sira kala sapa Jabir fa akumna nuli manggon sapa kita oleh ing atase iku sahron ing dalam sawulan hatta saminna saengga lemu sapa kita wa dzakar al hadis kala kanjeng Nabi fala maqaddamna teko sapa kita al Madinah ing Madinah ataina nekani sapa teko sapa kita teko ing kita sapa Rasulullah fa dzakarna nuli tur sapa kita dalika mungkon marufi'a lahum maring kanjeng Nabi faqala kanjeng Nabi wa rizqun akhrajahullahu lakum fal ma'akum min lahmi syai'un fatat amunana monggo temen mangan sapa sira qala fa arsalna ila rasulillah minhu fa akalahu li dahar sapa kanjeng Nabi ing lahm wa hadis ibnu Abi Aufa ghazauna ma rasulillah sab'a ghazawatin naqulu al jarada hadis Abi Aufa Abi Aufa saya ikut berperang bersama Rasulullah itu sebanyak 7 kali peperangan saya naqulu al jarada makan sampai kita al walang khasasa jumhurul fuqaha minal ayat maitatul bahri lil ahadits sabiqah khasasa nertamtake sapa jumhurul fuqaha minal ayat sing ayat maitatul bahri ing batange segara maksudnya bangkainya ikan laut karena ada hadis kama bahu aklal jarodi seperti hanya jumhur memperbolehkan memakan belalang ila anal hanafiyah haramu at-tofi minas samak wa halu ma jazaro anhul bahro li hadisin kecuali imam golongan ulama Hanafiyah itu mengharamkan at-tofa minas samaki wa halu lan ngalang sapa Hanafiyah ma jazaro kang beleh anu sakema apa al bahru li hadisi ma'al qal bahru au jazranhu faquluhu wa ma fihi watfan fala ta'kuluha. Kalau ulama Hanafiyah itu meskipun hewan laut itu boleh dimakan tapi harus dibunuh dulu maksudnya kalau yang mati mengambang itu tidak dimakan oleh ulama Hanafiyah. Ila anal malikiyah habahu akla maitati samaki wa baqi al jarad al maiti ala tahrimil maitah lana lam yasihha fihi indahum syai'un. Kalau ulama malikiyah itu memakan bangkai ikan boleh, tapi kalau belalang itu tetap dikatakan bangkai yang haram. Kalau ulama malikiyah qala al-Qutubi wa aksar fuqaha iku yujizuna aqla jami'i dawa bil bahri hayyiha wa maitiha wa madhabu Malik. Kalau Imam Malik sebagian fuqaha, bagian besar ulama fikihnya boleh memakan seluruh binatang laut baik hidup ataupun mati itu oleh karena madhab Malik. Wa tawaqafa ayajiba
fi khinziril ma'i wa qala antum taquluna khinziran qala ibnu wa ana atskihi wala arahu haramun. Imam Malik bertendensi atau menjawab tentang khinziril ma', babi laut. Kalau sampean mengatakan itu babi, wa ana atskihi wala arahu haramun. Kalau Imam Ibnu Qasim meskipun babi laut itu tetap halal, gak apa-apa. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.